Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roja Subarja. Saya dari kelas PJKR 5E. NPM saya 1810 6310 793. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga. Di sini saya akan menyimpulkan bab 2 tentang olahraga. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua bab sekaligus, bab 2 dan bab 3. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja akan menjelaskan atau menyimpulkan materi bab 2 ini yang telah saya baca. Jadi setelah saya baca dan saya lihat, lalu saya akan menyimpulkan dan menjelaskan sedikit banyaknya bab 2 tentang olahraga ini. Pertama-tama, pada umumnya masyarakat sangat mencintai olahraga. Itu tentu saja, memang benar. Lalu pengertian olahraga tersendiri, di sini saya akan membacakan secara umum ya. Secara umum, pengertian olahraga secara umum yaitu menurut pakar Khalid Muthair, olahraga adalah salah satu sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah. Lalu, seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Lalu, olahraga bertujuan untuk menyehatkan fisik dari luar dan dalam, memberikan kebugaran jasmani selama cara-cara melakukannya dengan benar. Cedera yang dialami tergantung dari macam-macamnya olahraga. Misalnya olahraga tenis meja, sepak bola, dan balapan. Tentu saja itu akan memberikan risiko cedera yang berbeda-beda. Lalu di samping itu, olahraga yaitu agar kesehatan tubuh bisa terjaga dari luar dan dalam. Itulah sebabnya mengapa para umat Islam dianjurkan untuk sholat, karena ibadah merupakan olahraga bagi umat muslim yang menjaga kebugaran jasmani dan rohani. Lalu selanjutnya kita bahas tentang faktor-faktor yang mempunyai peran penting, antara lain yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya. Yang pertama, jenis olahraga. Jadi dalam jenis olahraga kita tahu bahwa setiap macam olahraga, apapun jenisnya, memiliki peraturan permainan tertentu dengan tujuan agar tidak menimbulkan cedera. Peraturan tersebut merupakan salah satu pencegahannya. Ya, memang betul. Ya, terus yang kedua, usia, kesehatan, kebugaran. Jadi untuk mempertahankan kondisi agar tidak terjadi pengurangan fungsi tubuh akibat degenerasi, maka latihan sangat diperlukan guna mencegah timbulnya atrofi. Dengan demikian, usia memegang peranan dalam kebugaran. Lalu selanjutnya yang ketiga, jenis kelamin.
Jadi, dari jenis kelamin, sistem hormon pada tubuh manusia utamakan pria berbeda dengan wanita. Demikian pula dengan bentuk tubuh. Mengingat perbedaan dan perubahan fisik, maka tidak semua olahraga cocok untuk semua golongan. Tidak semua cocok untuk golongan usia atau jenis kelamin. Terus yang keempat, pengalaman teknis olahraga. Jadi, dalam melaksanakan olahraga yang baik dan sehat agar tujuan tercapai, perlu persiapan dan latihan. Yang pertama itu metode atau cara berlatihnya. Nah, jadi metode atau cara berlatihnya itu harus benar, harus disusun dan dipikirkan. Jadi metode atau cara berlatihnya itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua itu tekniknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti cedera, seperti keseleo, seperti misalnya kita tuh sedang melakukan olahraga lalu tidak melakukan sebuah pemanasan atau pendinginan, itu tekniknya tidak benar dan akan menimbulkan sebuah tidak bagus dan akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita olahraga atau misalnya kita bermain apalah itu yang bersangkutan dengan olahraga, jadi kita harus sering-sering melakukan pemanasan dan pendinginan, itu diwajibkan ya. Lalu yang kelima itu gizi. Jadi gizi yaitu olahraga memerlukan tenaga untuk itu. Memang perlu ya, memang benar perlu. Gizi sangat baik dan menyehatkan, dan gizi menentukan kesehatan dan kebugaran. Memang betul. Contohnya kita tuh harus sering memperhatikan kebugaran jasmani. Jadi kita tuh harus sering memperhatikan kebugaran jasmani diri kita sendiri adalah seiring mengkonsumsi vitamin agar tubuh dapat fit setiap harinya. Memang harus dan wajib agar tubuh kita itu selalu sehat, bugar, fit di setiap harinya. Lalu kita sekarang akan membahas bab 3, pertandingan. Mungkin di bab 2 segitu saja yang bisa saya simpulkan, saya paparkan dan saya jelaskan mengenai bab 2 tentang olahraga. Sekarang saya akan menjelaskan atau menyimpulkan bab 3 tentang pertandingan. Lalu kita beralih ke bab 3 ya, tentang pertandingan. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi pertandingan. Jadi definisi tentang pertandingan yaitu kegiatan cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan prestasi dalam bentuk kegiatan fisik dan saling berhadap-hadapan. Di antaranya karena aksi kontak fisik secara langsung, saling menjatuhkan. Jadi di antaranya itu seperti aksi kontak, aksi fisik tetapi secara langsung dan saling menjatuhkan. Lalu menyerang atau memperdaya lawan
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu pertandingan salah satu kegiatan yang merupakan suatu ajang kompetisi atau persaingan atau untuk memperoleh kemenangan atau juara, saling mengalahkan lawan yang akan dihadapinya. Misalnya contohnya nih ya, dalam bidang olahraga, pendidikan, kesenian, dan bidang-bidang lainnya. Mungkin saya akan menyebutkan yang pertama itu jenis-jenis pertandingan. Menurut jenisnya, pertandingan itu dapat bisa dibedakan menurut jenisnya. Ada 2 jenis nih yang bisa digunakan. Yang pertama itu pertandingan langsung. Jadi bila pertandingan, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pertandingan langsung. Jadi pertandingan langsung ini bila tiap orang yang terlibat dalam permainan itu tidak dibatasi oleh ruang-ruang lingkup gerak. Contohnya seperti ya kurang lebihnya kayak bebas lah gitu, tidak dibatasi oleh ruang-ruang lingkup geraknya. Terus yang kedua itu pertandingan tidak langsung. Jadi bila tiap pemain atau tim telah mempunyai area sendiri yang satu dengan yang lainnya dan dibatasi atau dipisahkan oleh suatu benda yang pada umumnya yaitu net. Ya memang benar sih, contohnya misalnya kita bermain bulu tangkis, kita akan dipisahkan oleh sebuah net. Itu mungkin ya memang sudah dari sananya ada pembatasnya, dibatasi oleh sebuah net. Itu jika permainan tidak langsung ya, itu yang kedua. Lalu kita menjelaskan tentang bentuk-bentuk pertandingan. Jadi dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yang umum diterapkan di dalam pertandingan olahraga. Yang pertama itu bentuk pertandingan sederhana. Bentuk pertandingan jadi dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yang umumnya diterapkan di dalam pertandingan olahraga. Yang pertama, bentuk-bentuk pertandingan sederhana. Jadi bentuk pertandingan ini biasa dan umum dilakukan 2 orang atau lebih yang tujuannya tidak memperebutkan atau menentukan pemenang. Lalu yang kedua, bentuk pertandingan cabang olahraga. Jadi bentuk pertandingan yang dapat dilakukan oleh suatu cabang olahraga tertentu. Lalu yang ketiga, bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga. Bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga. Jadi bentuk pertandingan yang di dalamnya dipertandingkan beberapa cabang olahraga seperti sport, PON, SEA Games, Asian Games, dan lain-lain. Contohnya semua jenis bela diri, bola voli, bola basket, sepak bola, bulu tangkis, dan tenis meja. Mungkin bab 2 tentang pertandingan, mungkin bab 3 ya, maaf, mungkin bab 3 tentang pertandingan segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya simpulkan mengenai bab 3 tentang pertandingan. Jika ada salah kata atau salah pengucapan atau salah menjelaskan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, karena mungkin saya masih proses dalam pembelajaran. Saya juga masih mendalami materi-materi yang saya pelajari. Jadi siapapun yang menonton video ini, saya berharap bisa memaafkan, memaklumi
jika ada salah-salah kata atau salah-salah menyampaikan. Jadi saya mohon untuk dimaklumi, dimaafkan jika saya ada salah-salah kata dalam tata cara menjelaskan, cara menyimpulkan atau memaparkan. Mungkin pertanyaan yang akan saya tanyakan dari bab 2 dan bab 3 akan saya tulis saja ya. Mungkin tidak saya jelaskan, tetapi akan saya tulis di video melalui teks. Mungkin segitu saja ya yang bisa saya simpulkan. Bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.